Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, hidayahnya maupun inayahnya kepada hambanya, yang tentunya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diliputi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua selaku hambanya bisa melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan dengan aman, tentram, dan juga damai. Kemudian salawat beriringkan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mempertahankan Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Minadh-dhulumati ilan nur. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Di part pertama atau di episode pertama kita menjelaskan 5 keistimewaan Al-Quran. Karena ada 10 keistimewaan, maka mari sama-sama kita tambahkan 5 keistimewaan Al-Quran kembali. Kalau yang di part pertama disebutkan bahwasanya 5 keistimewaan itu Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran ketika dibaca adalah kebaikan, Al-Quran mudah dihafal, kemudian Al-Quran itu sebagai obat ya. Kalau tidak salah yang keempat dan kelima adalah Al-Quran sebagai petunjuk, ataupun Al-Quran satunya lagi adalah sebagai syafaat ataupun lainnya. Jadi agak lupa di part pertama ya, padahal baru menyampaikan tadi ya. Kita lanjutkan di part kedua, bahwasanya Al-Quran memiliki keistimewaan lagi. Walaupun disebutkan hanya 10 keistimewaan, akan tetapi kita sebutkan 10 terlebih dahulu, walaupun banyak beribu-ribu keistimewaan. Terutama khususnya di bulan Ramadan, karena di Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Begitu. Yang pertama adalah bahasa di dalam Al-Quran itu tidak dapat ditiru dengan bahasa-bahasa lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya Al-Quranul Karim tidak ada yang bisa menandingi kebahasaannya. Kalau misalkan disebutkan dalam Al-Quran, am yaquluna iftarah, qul iniftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Kalau disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah ila akhir ayat. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran, coba saja dibuatkan permisalan surat yang semisal dengan Al-Quran dengan bahasa kamu sendiri, pasti tidak akan ada yang bisa. Dan juga banyak dijelaskan di ayat-ayat berikutnya bahwasanya buatlah 10 surat permisalan, 10 surat permisalan untuk Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Karena kesusastraan Al-Quran lebih tinggi dibanding kesusastraan lainnya. Mengalahkan segala kesombongan syair-syair yang dulunya sangat dibangga-banggakan kaum Quraisy seperti itu ketika di Makkah. Maka dari itu Al-Quran bahasanya tidak dapat ditiru, karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun tidak sanggup dan tidak bisa membuatnya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat dan juga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai yang keenam, yang kelima, yang ketujuh, Al-Quran sebagai mental healer. Kalau tadi yang keenam Al-Quran tidak dapat ditiru bahasanya, yang ketujuh adalah Al-Quran sebagai mental healer. Maksudnya adalah Al-Quran sebagai obat bagi orang yang mengalami gangguan batin atau gangguan mental.
Maka dari itu orang yang membaca Al-Quran serasa sangat tenang, sangat damai dan begitu. Makanya di surah Al-A'raf ayat 204 disebutkan bahwasanya apabila dibacakan Al-Quran maka fansitu, maka diamlah. Kemudian ketika sudah diam, insya Allah kalian akan mendapatkan rahmat. Maka dari itu Al-Quran benar-benar menjadi penenang ataupun obat batin. Kalau yang sedang gundah ataupun galau, anak muda biasanya seperti ini, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran obat dari galau, obat dari segala gundah. Insya Allah akan lebih tenang hatinya. Al-Quran sebagai penyejuk hati dan juga obat hati. Itu yang kedua, Al-Quran sebagai mental healer, sebagai penyejuk dari mental kita yang sedang gundah ataupun galau. Kemudian yang ketiga ataupun yang kedelapan adalah kisah-kisah yang dalam Al-Quran sudah sangat terperinci. Kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah dari Maryam, kisah Nabi Muhammad dan lain-lainnya terperinci dalam Al-Quranul Karim dan juga melengkapi kisah-kisah yang terpisah dalam kitab-kitab sebelumnya dari Zabur, Injil maupun Taurat. Dilengkapilah di Al-Quranul Karim. Maka dari itu Al-Quran sebagai kitab pelengkap dari kitab seluruhnya. Kisah Nabi Musa, kemudian kisah nabi-nabi lainnya termaktub dalam Al-Quran. Dan mungkin nanti dikhususkan lebih detailnya dalam hadis. Maka dari itu Al-Quran menjamin bahwasanya kisah-kisah yang ada, yang telah terjadi di sebelumnya, itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah Al-Quran sebagai syafaat. Syafaat bagi orang yang membacanya. Maka dari itu kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di bulan Ramadan, Al-Quran sebagai syafaat kita. Karena Al-Quran sebagai peneman kita nanti ketika di alam kubur, bagi siapa saja yang senantiasa istiqomah membacanya dan bagi siapa saja yang senantiasa istiqomah mengamalkannya ataupun lain-lainnya. Maka dari itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai syafaat ini harus benar-benar kita maknai dan harus benar-benar kita lakukan. Karena salah satu hadis juga disebutkan syafi'an li ashabihi. Al-Quran menjadi sahabat dan juga menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Maka dari itu mumpung kita masih ingat dengan Al-Quran, sebelum Al-Quran ditutup dari peredaran ataupun ditutup dari pembacaannya ketika di hari akhir nanti, sebelum hari akhir muncul, mari kita dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu dekatlah dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran sebagai pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya atau sebagai hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu Al-Quran sifatnya lengkap sekali, menceritakan kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah yang tentunya belum lengkap dijelaskan di kitab Zabur, Taurat maupun Injil. Di Al-Quran ini dijelaskan seluruhnya. Ya mungkin salah satunya dari kisah Nabi Ibrahim bagaimana mencari Tuhan, kisah Nabi Musa bagaimana ketika sedang berhadapan dengan Fir'aun, kisah Nabi Yusuf dan lain-lainnya termaktub dalam Al-Quran. Bahkan sampai-sampai ada diabadikan dalam nama-nama surah dalam Al-Quran. Insyaallah Al-Quran senantiasa harus berada di hati kita, senantiasa kita amalkan. Untuk saat ini, kalau yang sudah sering membacanya, tinggal satu PR-nya, yaitu mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Misalkan nilai-nilai keteladanan dari Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya seperti Al-Quranul Karim yang sedang berjalan, seperti itu. Maka dari itu, kita teladani Rasulullah SAW dengan meneladani nilai-nilai ataupun karakter-karakter Al-Quran yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Maka dari itu, saudaraku semua, 10 keistimewaan yang mungkin masih lebih banyak lagi keistimewaan Al-Quran yang belum kita ketahui. Kita amalkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran. Karena bisa jadi kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim di hari ini, hari berikutnya ataupun kemarin, insya Allah akan membawa dampak yang sangat positif dan dampak yang luar biasa di kemudian harinya. Apalagi ketika kita sudah wafat, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kultum untuk saat ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.